gangguan tetap saya abaikan aja gitu. Ya perwujudannya gunung gerimis. Oke, ini saya keluar darah. Dan berat banget dari situ. Mana pengen muntah. Ya jangan sembarangan Jangan narik-narik. sembarangan tarik aja. Kalau sekilas tuh kayak kujang. Kita juga trauma juga. Logika enggak gitu, kita mau enggak, tapi itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di Jaga Dimensi. Tetap kita lanjutkan yang cerita tadi yang terputus, ya kan? Kalau ini bertambah satu lagi nih, Ya. dengan apa rekan obrolan kita, bukan narasumber. Kalau narasumber nanti dikiranya harus ada honor ya. Kalau narasumber takutnya ada honor gitu. Kita mau ngobrol aja, ngobrol santai, gitu kan. Ya mudah-mudahan misalnya apa ya bisa tersampaikan. Obrolan itu kan tetap mungkin yang menonton akan ada manfaatnya. Ya kita lanjutkan lagi Mas Roman dengan Mas Mulus atau Kang Mulus, Mulus lah. Iya. Gitu. Ayo Ya silakan. tadi itu yang pertama kali saya kesini itu hampir nyasar 3 kali mas Ya. ke kampung ini. 3 kali nyasar. No. Ke satu itu saya nyampe dari sana itu dari Surya Kencana itu ke sini hampir 2 jam lamanya. Bisa gitu? Ya itu nyari alamat yang susah. Salah lagi Gitu saya. ya. Yang kedua saya ke sini itu salah juga, ya kan? Ya. Salah masuk gang, gitu kan. Mestinya ke kanan, ini lurus. Ya. Dari gak jauh dari situ. Hmm. Yang ketiga saya ke sini itu malah makin lurus mas. Ke bawah itu yang ada tujuh lurus cek dam ya. Cek dam. Ya yang cek dam mas. Itu ada cerita Mistis cerita ternyata mistis di atau situ. cerita apa nih? Coba ceritakan. Cek dam. Banyak yang kecelakaan itu di situ. Kecelakaan. Ini posisi Nah, jalannya seperti apa sih? Tebing. Tebing. jalannya tebing. Oh. Jalannya tebing dari ujung ke ujung itu tebing. Sering itu kejadian. Ada yang kecelakaan atau emang ini Kecelakaan. yang di Blong. rem blong banyak rem blongnya ya. Itu kan jalannya dari atas itu kan lurus. Dari atas Ya. lurus. Itu mungkin orang ngelihat itu malah lurus terus. Ini enggak, belok ke kiri. Jadi kayak Sedikit ada Iya, ternyata ada belokan sedikit. jadi ke kiri. kayak ada orang yang naik motor ataupun apa segala macam itu kelihatan lurus ada jalan. Iya, Padahal ada belokan ya. Iya. Oh iya. Tuh. Nah, dari Coba situ. lagi lanjutkan. Yang ketiga Ayo. itu saya ke situ. Hmm. Sampai di situ itu saya jam 7. Hmm. Serem, Jam 7 malam. suasana sepi. Iya, jam 7 malam. Hmm. Rimbunan sini sana kan. Hmm. Orang yang lewat juga gak ada. Saya telepon dia. Saya telepon, di mana? Itu nyaho lu surah nyasar. Kok bisa sih nyasar keneh? Iya. Gitu kan. Itu nyaho iya. Coba tuh urus ke dia. Gak nyamperin dah mas. Karena gak tahu daerah mana. Iya. Saya bilangin itu. Pokoknya jalannya lurus terus ke bawah. Gak ada belokan kata saya kan. Dia tebak. Cek dam Kade didinya cenah. Oh. Rawan. Hmm. Gak lama kemudian saya balik. Muter arah lagi. Nah, di sejarah apa cek dam, Cek dam. itu ada cerita mistisnya bukan kecelakaannya. Biasanya kan ada orang yang sebelum kecelakaan lihat sesuatu atau apa segala macam Iya. itu ada. Kayaknya ada itu. Bang. Ada. Ada emang ada. Apa? Ya. Seperti apa coba? Situ ada yang ngelihat tinggi gede. Ada sosok. Ya ada sosok. Tidak di tengah. Kadang kalau lagi si pemotor ini sama si pemobil ini lewat situ, dia ngelihat ada orang putih kuntilanak gitu kan. Terus ada yang kuntilanak baju merah. Itu yang tersohor ternama di sini. Oh, yang merah. Iya. Oh, si merah. Apa berinding saya? Ya, kebetulan si merah ini juga kesukaannya produser sebenarnya. Berhubung hari ini produsernya nggak ikut hadir, itu apa pernah istilahnya si merah itu suka sama ini produser.
paling hobi itu kalau ketemu yang merah-merah gitu. Ntar panggilin dah. Nanti kita panggilin yang di PGB aja. Ya pegang. Ya sih Kak, akan lanjut. Nah di situ yang tersohor itu kuntilanak merah, Gendorowo, beranak pinang di situ. Makanya udah agak aneh lagi. Emang nggak ada pembatas jalan apa gitu? Justru itu ada pembatas jalan deh. Ada. Dibuat pembatas jalan, tetap aja terobos. Oh gitu. Aduh, hebat ya motornya sampai pembatas jalannya kan tabrak dan nyemplung juga kan gitu. Ya makanya kalau kemana-mana, apalagi ke jalan sepi ya kan, ya sedikitnya istighfar, ya kan, baca doa dulu sebelum berangkat. Orang sekarang mah nggak ada, yang penting pelintir gas. Makanya mau sen kanan beloknya ke kiri, sen kiri belok ke kanan. Iya, itu ibu-ibu. Gitu. Itulah emak-emak zaman sekarang. Tapi nggak emak-emak, kemarin juga saya ngelihat ada ya bapak-bapak juga sama sekarang. Karena mungkin udah musimnya. Iya, udah Gitu musim. kan. Karena apa? SIM-nya nembak. Ayo kita lanjutkan lagi, Mas Rohman, Mas Mulus mungkin ada masukan lagi apa? Mungkin sekitaran sini gitu kan. Iya. Air itu kan air jambe sebutnya ya. Ini air jambe nih. Air jambe Mas di sini. Jambe. Jambe. Namanya Jambe. Jambe. Oh iya, ya, yang biasa untuk ngilang itu ya. Iya, Jambe. air jambe. Kenapa bisa jadi cerita seperti air jambe? Asal mulana. Emang dari dulu itu namanya jambe, air Jambe. jambe ya. Nggak tahu. Ini aliran ini awalnya dari Curug ya. Aliran yang di bawah, Oh, Wahangan. Wahangan. Ya. Itu dari Curug ya. Curug Nangka. Tuh. Curug Nangka. Dari Curug Nangka sini Mas. Oh, jauh juga alirannya. Makanya di bawah itu lebih luas kalinya gitu kan. Kali Ciliwung. Curug Nangka. Berarti kan sini mah masih lereng ini ya, lereng salak ya. Iya, lereng Gunung Salak gitu. Ya, lanjutkan Mas Rohman, Mas Mulus, ayo ada apa lagi yang kita ini? Kalau saya sih cerita sejarah yang pasir itu ntar dulu deh gitu. Takutnya nanti ada pesan apa segala macam, nanti ada yang apa batuk-batuk atau mungkin keselak kan gitu. Gitu. Ya di luar di kampung Ipis ini ya. Ya udah pokoknya cerita aja kita sama sekarang. Pengalaman sebelumnya gitu kan. Saya itu dulu waktu masih zaman sekolah SMP gitu kan. Saya SMP kelas 2 itu waktu penaikan ke kelas 3 itu gak diterusin Mas. Ya. Terus? Gak diterusin ke sekolah, saya malah ikut ajengan. Ya. Saya ikut ajengan, kata ajengan, Mur, daripada teu sekolah nganggur, milu jeung Abah. Mana Bah? Milu ka Kobong. Ini kan jadi pesantrenan, nyantri. ya pesantren Kalong sebenarnya kan. Nyantri. Ya. Bukan saya aja yang suruh ikut, tapi teman-teman saya yang di kampung itu. Ya. Ya. Teman-teman saya yang di kampung itu ikut pengajian di Kobong hampir setiap rutin, setiap hari rutin saya di situ. Ya kan fasilitasnya enak. Makan tinggal pulang. Ya kan? Mau mandi tinggal pulang. Sholat ngaji di situ, sampai tidur di situ, ya kan. Gak lama kemudian selang berapa tahun ya, saya di situ nyaman, gak ada kendala apa-apa gitu kan. Cuma kalau sosok-sosok kayak gitu ini masih ngintil-ngintil doang Mas, iya kan? Jadi kan sebuah Kobong itu kalau ini kan kali di Kobong, ya kan tempat saya, itu malam hari saya buang puntung rokok ke jendela yang dekat kamar saya kan. Pas saya mau diginiin tuh bau letak Mas. Apa tuh? Tanah liat. Bau tanah liat. Ternyata di depan saya itu ada sosok. Sosok apa? Sosok bau tanah liat aja Mas. Sosoknya hitam sini kayak compang-camping. Wah, itu habis dari sawah itu kalau nggak salah itu. Itu pertama kali saya lihat, ya kan. Nah. Yang kedua itu saya ngelihat juga tuyul di Kobong juga. Kayaknya mah jadi aneh gitu loh. Ini di pesantren ada tadi sosok-sosok yang mungkin kalau dibilang hal-hal aneh gitu loh. Karena pesantren itu kan harusnya kan jadi tempat yang nyaman gitu kan, nyaman, tenang gitu. Tenang, pantas-pantas aja ya. Banyak orang yang keluar dari pesantren itu orangnya
kolap semua gitu kan. Kebanyakan ya ketampung. Kayak kemarin juga nemuin soalnya. Orang tuanya jauh-jauh dari Medan, gitu kan. Mesantrenin anaknya ke Bogor. Saya nggak akan sebutkan pesantrennya gitu kan. Nggak tanya di sana itu udah gayanya udah kayak malaikat. Jadi bahasanya udah gaya udah aneh gitu loh. Ini di pesantren diajarin apa? Gitu kan. Hal seperti itu kan harusnya di pesantren, mau pesantren yang modern, mau pesantren yang salafi itu kan diinikan kan gitu. Kok tidak diperhatikan gitu loh. Mohon maaf ya, punten bukan mau ngedek yang ini, tapi ini mengkoreksi saja karena ada beberapa yang misalnya santri-santri kok mungkin karena terlalu dekat kali atau mungkin terlalu rajin dengan itu kali, jadi ada apa ya, semacam kayak diasah tapi tidak secara rutin, mungkin ya begitu ya. Banyak sekali kah menampakkan atau mungkin setiap orang yang ibadahnya bagus Ya bisa jadi ujian. Untuk ujian dia nggak kuat atau segala macam, mungkin terlalu banyak setannya kan, gitu kan. Setiap orang yang keimanannya dan ketakwaannya kuat itu biasanya kan ujiannya lebih berat ya. Ya mungkin seperti itu. Tapi kenapa gitu kan? Itu kan, di pesantren itu kan posisinya di luar, Mas. Bukan di dalam. Kalau di dalam ntar saya ceritain. Jangan diceritain. Nanti aja kita datangin. Ini yang di luar ya. Ya waktu saya lihat sosok yang kedua ini dengan pool. Apa tuh bentuknya? Bentuknya tuyul, cuma pool. Gak ada gebulur-gebulur. Segede apa? Ya, ini kayak orang Mas, kayak gini. Botak. Botak. Seperti yang cerita-cerita itu. Iya, botak, jelas botak. Gak ada yang gondrong, Mas. Mukanya? Mukanya gimana? Mukanya muka biasa. Kalau mau saya gambarin bisa. Karena kalau di film itu kan anak kecil botak, mukanya itu pakai bedak putih kan gitu. Oh enggak. Enggak. Polosan biasa. Cuma di sini pakai celana dalam. Muda-muda yang kampung Jawa gitu ya. Nah gitu, Mas. Gitu. Nah waktu itu saya tidur tuh di Kobong. Kan pengajian di Kobong itu habis sholat subuh, habis sholat duha, sholat zuhur, asar, ngaji terus tuh, ya kan? Itu waktu itu saya ngaji pas ngaji subuh, tahrim bangun ke bawah ke musola, pas buka pintu mas gini, itu tuyul nampak banget jelas, ya kan? Tuyul, saya gak ngeh kalau bahwa itu tuyul, ya kan? Saya buka, dia kaget, saya kaget, saya kejar gak ada, itu yang kedua kali, oh tuyul kekecilan emak nih, ya kan? Mukanya persis full kayak orang, cuma kayaknya itu ada yang nyara. Iya. Atau ini ada yang kehilangan nggak? Kan biasanya kalau yang kehilangan itu kan suka kehilangan. Nggak sempat mas, banyak yang kehilangan warga di situ. Oh, ya. Pernah di situ, ya kan? Itu yang kedua, sosok yang kedua. Kalau sosok yang ketiga itu enggak. Iya. Jangan sampai lah. Ya. Mau ini barangkali di sini ada gitu. Ya. Siapa tahu ada yang bisa dikomunikasikan. Nggak ada. Ya itu yang ini apa? Ada kaos merah tuh yang di bawah pohon. Siapa tahu. Terakhir ini baru-baru nih mas. Ini bukan cerita nyata, baru-baru. Saya kan kejauh dari Kobong itu, ya kan? Sekarang udah direnovasi. Kobong udah jadi majelis biasa, gitu kan? Udah direnovasi, dibagusin, cuma gak ada anak muridnya di situ. Jadi sepi. Nggak ada santri. Nggak ada santri sekarang. Santrinya, ini pimpinan pondok pesantrennya Pak Kijang Bangor? Bukan. Oh, bukan, almarhum. Ya. Nah di sini sekarang udah sepi mas. Yang ada itu sekarang itu ditaruh atau disimpan itu pemandian mayit. Pemandian mayit. Kerangka di situ. Makanya dari kemarin itu masih baru-baru seminggu yang lalu, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, warga itu mendengar orang nangis. Asal muasalnya di situ. Itu belum saya ketahui itu. Masih ada apa sih gitu kan. Iya. Ya, di situ. Pas selepas saya udah gak ngaji lagi di situ, tapi tetap bikin perkumpulan pengajian. Bikin perkumpulan pengajian anak-anak muda
yang mau aja, yang nggak mau nggak apa-apa gitu. Ya, Kita ya. nggak maksa. Ya. Kita nggak maksa. Kita jadwalin tuh setiap malam Jumat di majelis kita adain pengajian marhaba sama tahlil sama zikir gitu kan. Mm-mm. Siapapun yang bisa mimpin silahkan Iya. gitu kan. Ini Waktu tidak ada ini, tidak ada pemimpin Khusus? nggak Nggak ada. nggak ada. Kalau Nggak kita ada. sama rata. Nggak ada kiainya, nggak Nggak ada ustadznya, nggak ada ajlengannya kan nggak Nggak ada. Ya. Cuma kalau keajengan Itu di daerah Warban apa di daerah ini? Warban. Warban ya. Daerah Warban. Ya kayak tadi tuh kita udah sampai, ternyata udah sampai di Pasir Ipis, mungkin tuh perjalanan juga tadi lumayan juga tuh, masih Iya. banyak pohon bambu, airnya juga masih bagus. Mudah-mudahan kedepannya masih terjaga ya. Amin, amin. Kan gitu Iya. kan, masih terjaga, airnya juga masih, aduh bagus banget ini mah. Hmm. Seger soalnya, dari sempat ngerasain dulu, Ya. sempat minum dulu juga, rasain ternyata masih ada manis-manisnya, Ya. kayak Anu lah. kayak produk itu tuh gitu kan. Gitu. Ya, Kali mau jadi sponsor gitu. Hah? Enggak, saya enggak begitu, jangan. Nanti kita in sendiri aja, ya kan? Ya mungkin cukup sekian dulu. Nanti mungkin suatu saat kita bisa lanjut. Mohon maaf, mungkin terkait dengan cerita Pasir Ipis ini kita tidak bisa kupas secara menyeluruh detail, kan istilahnya, ya kan? Ya mudah-mudahan lah kedepannya kita bisa memberikan atau menguak sejarah yang mungkin kalau kedatangan Om Hao mungkin dibuka semua kan. Iya, Kalau bisa jadi. Tapi kita cuman istilahnya bercerita saja. Bercerita aja, santai. Cukup sekian dulu teman-teman. Mohon maaf ceritanya tidak sekomplit yang harus kita ceritakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras. Tetap waras.